Halo teman-teman mahasiswa, jumpa kembali di pertemuan video ketiga dari mata kuliah Akuntansi untuk Pengambilan Keputusan Program Studi Bisnis Digital Unpad Live bersama saya, Hamzah Rici. Jadi teman-teman sebelumnya sudah mempelajari cara pencatatan transaksi hingga persiapan pembuatan neraca percobaan. Pada pertemuan kali ini, teman-teman diharapkan mampu membahas basis akrual akuntansi dan alasan dibalik jurnal penyesuaian, membuat jurnal penyesuaian untuk kondisi deferral dan akrual, serta menjelaskan sifat dan tujuan neraca setelah penyesuaian. Tapi pada materi video ini, kita akan lebih banyak berkonsentrasi pada konsep akrual, mengingat pemahaman terhadap konsep akrual merupakan salah satu syarat fundamental dalam mencatat transaksi bisnis pada peristiwa usaha yang lebih paripurna dan juga lebih realistis. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan, saya ingin ingatkan ya kepada teman-teman supaya memastikan sudah memahami atau belum nih konsep-konsep yang sudah kita bahas sebelumnya, seperti proses debit, kredit, saldo normal, dan posisi saldo suatu akun. Mari kita mulai perkuliahan kita. Dalam menyampaikan laporan keuangan, akuntan menggunakan acuan waktu sebagai indikator yang akan dipakai untuk menghadirkan kinerja dan kondisi operasional organisasi supaya lebih terarah. Biasanya, laporan akuntansi disajikan dalam satuan bulan, kuartal, atau tahun. Penggunaan waktu untuk pelaporan ini disebut sebagai asumsi periodisitas. Pada masa lalu, saat transaksi tidak terlalu kompleks, proses akuntansi secara umum banyak menerima praktek akuntansi yang berbasiskan kas. Artinya, catatan jurnal dibukukan saat kas dibayarkan atau diterima, atau kita katakan sebagai tunai. Nah, hal ini terutama saat pengakuan pendapatan dan beban. Diperhatikan, hutang dan piutang akibat perbedaan waktu dan komitmen juga tidak begitu banyak mendominasi ekonomi pada saat itu. Nah, sementara saat ini, hutang piutang sudah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dalam transaksi usaha antar organisasi, sehingga pola pengakuan pendapatan dan beban pun juga perlu mempertimbangkan saat terjadinya pendapatan dan beban tersebut. Bukan hanya sekedar kalau kasnya diterima atau kasnya dikeluarkan saja. Oleh karena itu, saat ini praktek akuntansi yang umumnya dianut adalah akuntansi berbasis akrual atau kita katakan accrual accounting. Ikatan Akuntan Indonesia sendiri sudah secara umum memperlakukan akuntansi berbasis akrual untuk praktek akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dalam akuntansi berbasis akrual, transaksi dicatat pada periode di mana peristiwa bisnis itu terjadi. Perusahaan mengakui pendapatan setelah mereka selesai menyelesaikan pekerjaannya, ketimbang saat mereka menerima kas. Beban diakui saat terjadinya ketimbang saat kas dibayar. Asumsi periode waktu yang digunakan memberikan landasan untuk prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Prinsip pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan diakui dalam periode akuntansi di mana kewajiban pelaksanaan telah ditunaikan. Jika Anda memberikan jasa dan saat sepertiga waktu dari jasa tersebut sudah Anda tunaikan, maka sebagai penyedia jasa, sesungguhnya Anda berhak untuk mengakui pendapatan sebesar sepertiganya. Jadi, titik kuncinya adalah saat kewajiban pelaksanaan sudah tertunaikan. Prinsip lainnya yaitu pengakuan beban. Prinsip pengakuan beban memerintahkan agar perusahaan mencocokkan beban-beban dengan pendapatan di masa ketika perusahaan menjalankan berbagai upaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Misalkan nih, dalam 1 bulan, perusahaan mengeluarkan biaya listrik, pengiriman, iklan, yang semuanya diperuntukkan untuk memperoleh pendapatan. Maka perusahaan tersebut harus mengidentifikasi dan mengakui besarnya nilai beban yang sudah terjadi pada jurnal dan buku besar. Dengan demikian, prinsip kecocokan beban dan pendapatan dapat tercapai. Nah, konsekuensi dari prinsip akrual ini adalah bahwa dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan harus terlebih dahulu memeriksa apakah ada transaksi yang bebannya sudah sesuai dengan pendapatan pada periode pelaporan. Hasil pemeriksaan ini nanti akan berujung pada perlunya akuntan membuat jurnal penyesuaian. Dibuatnya jurnal penyesuaian, selain untuk menjawab kebutuhan prinsip kecocokan beban dan pendapatan tadi, juga mendukung berbagai keperluan dalam penyiapan laporan keuangan, seperti keterangan ini. Ada 4 kategori jurnal penyesuaian yang teman-teman perlu kuasai. Mereka terbagi dalam 2 kelompok besar.
Yang pertama kategori deferral dan yang kedua kategori akrual. Kita dalami ya satu persatu. Yang pertama deferral. Deferral adalah berbagai beban atau pendapatan yang diakui pada suatu tanggal di kemudian hari, bukan pada saat kas pertama kali ditransaksikan, yakni dibayar atau diterima tadi. Terdapat dua tipe transaksi deferral. Yang pertama adalah beban dibayar di muka, atau dalam bahasa Inggrisnya prepaid expenses. Kedua adalah pendapatan yang belum diterima, atau dalam istilah Inggrisnya unearned revenues. Beban dibayar di muka adalah pembayaran kas yang dicatat sebagai aset untuk menunjukkan pekerjaan atau manfaat yang akan diterima perusahaan di masa yang akan datang. Biasanya pembayaran di muka seperti ini lazim ditemui pada transaksi-transaksi seperti asuransi, perlengkapan, iklan, ya, sewa, peralatan, dan gedung. Beban dibayar di muka ini akan habis atau akan kadaluarsa seiring dengan berjalannya waktu atau melalui penggunaan overtime. Ketika hal itu terjadi, maka perlu disiapkan jurnal penyesuaiannya. Jurnalnya berupa kenaikan pada sisi debit untuk akun beban dan pengurangan pada sisi kredit untuk akun aset. Contohnya, misalkan jasa iklan Pionir membeli perlengkapan seharga Rp2.500 di tanggal 5 Oktober. Pionir awalnya mencatat akun aset perlengkapan di debit senilai Rp2.500. Tanggal 31 Oktober, di neraca percobaan nampak tuh saldonya sebesar Rp2.500. Lalu di akhir Oktober, dilakukan nih stock opname atau perhitungan fisik, yang ternyata hasilnya menunjukkan bahwa perlengkapan yang ada di tangannya itu tinggal Rp1.000. Maka jurnal penyesuaian yang harus dicatat pada tanggal 31 Oktober adalah dengan memunculkan akun beban di debit, beban perlengkapan, senilai Rp1.500 dan mengurangi akun perlengkapan di kredit sebesar Rp1.500. Dengan demikian, saldo yang tercatat di buku besar akan mencerminkan nilai Rp1.000 yang tersisa tadi. Nah, selanjutnya pendapatan yang belum diterima. Ini adalah suatu penerimaan kas yang dicatat sebagai kewajiban, karena kerjaan sebenarnya belum dilakukan, tapi uangnya sudah diterima. Biasanya, pendapatan yang belum diterima seperti ini lazim ditemui pada transaksi seperti sewa, tiket penerbangan, langganan majalah, atau deposit nasabah, yang uangnya diterima terlebih dahulu. Pendapatan yang belum diterima ini perlu dibuatkan jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan untuk pekerjaan yang dikerjakan semasa periode pelaksanaan, semasanya ya, dan guna menunjukkan kewajiban yang tersisa pada akhir periode. Hasilnya berupa pengurangan di debit untuk akun kewajiban dan penambahan di kredit untuk akun pendapatan. Kita coba contohnya lagi ya. Misalkan jasa iklan Pionir menerima uang Rp1.200 dari PT Knox untuk jasa iklan yang diharapkan selesai pada tanggal 31 Desember. Pendapatan jasa yang belum diterima menunjukkan saldo Rp1.200 pada neraca percobaan tanggal 31 Oktober. Dari hasil analisis ternyata didapat nih datanya bahwa Pionir telah menunaikan pekerjaan senilai Rp400 sepanjang Oktober. Jurnal penyesuaian yang harus dicatat pada tanggal 31 Oktober adalah memunculkan akun pendapatan jasa iklan di kredit sebesar Rp400 dan mengurangi akun pendapatan jasa yang belum diterima di posisi debit senilai Rp400. Dengan demikian saldo pendapatan jasa yang belum diterima tadi tinggal Rp800 saldonya. Sekarang pada kategori akrual, kita melihat ada dua tipe akun. Akun ditetapkan untuk mencatat pendapatan jasa yang dikerjakan, tapi belum dicatat pada tanggal tutup laporan. Akrual juga dibuat untuk mencatat beban-beban yang sudah muncul, tapi belum dibayar, atau dicatat pada batas tanggal tutup laporan. Piutang atau pendapatan yang diakui lazimnya ditemukan pada transaksi sewa, bunga, jasa. Jurnal penyesuaian yang dilakukan adalah dengan menambah akun aset pada sisi debit dan menambah akun pendapatan pada sisi kredit. Contohnya seperti berikut. Pada Oktober, jasa iklan Pionir mengerjakan jasa senilai Rp200 yang belum ditagih nih ke klien pada tanggal 31 Oktober. Jurnal penyesuaiannya adalah dengan mengakui piutang jasa iklan sebagai aset di debit sebesar Rp200 dan menambah pendapatan jasa iklan di kredit sebesar Rp200. Selanjutnya adalah hutang. Hutang atau beban yang diakui adalah beban yang muncul tapi belum terjadi pengeluaran kas atau belum juga dicatat. Lazimnya akun ini ditemukan pada transaksi sewa, bunga, pajak, dan juga gaji. Jurnal penyesuaiannya adalah dengan cara menambah akun beban pada sisi debit
dan menambah akun kewajiban atau hutang pada sisi kredit. Ini contohnya lagi. Jasa Iklan Pionir mencatat tanggal 31 Oktober bahwa gaji karyawan mereka totalnya pada bulan Oktober yang harus dibayar pada bulan November nanti adalah Rp5.000. Jurnal penyesuaiannya adalah dengan menambah akun beban gaji di debit sebesar Rp5.000 bebannya, dan menambah akun kewajiban memunculkan akun hutang gaji sebesar Rp5.000. Nah, singkatnya aktivitas dan transaksi bisnis yang berbasis akrual harus melakukan jurnal penyesuaian seperti yang sudah digambarkan berikut ini nih. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan semua transaksi tadi dalam rentang periode tertentu dan merangkumnya pada sebuah neraca percobaan untuk persiapan pembuatan laporan keuangan. Langkah ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Demikian diskusi kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa teman-teman kaji kembali dan juga kerjakan soal-soal untuk menambah pemahaman teman-teman. Kita akan berjumpa lagi pada pembahasan topik dilanjutan di waktu yang berbeda. Tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih.